Baik, selamat siang bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya bersama Febriani Manurung dengan NIM C0E021043 dari Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya ingin memaparkan tentang materi mengenai karakteristik dan lingkungan sektor publik dari dosen Pak Wirmi. Jadi langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik. Dalam waktu yang relatif singkat, akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini, terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya. Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan pihak publik. Sedangkan menurut para ahli dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama itu, sektor publik menurut Land. Sektor publik dan sektor privat terkait dengan kepentingan yang timbul. Sektor publik terkait dengan kepentingan publik atau masyarakat, sedangkan sektor privat terkait dengan kepentingan individu ataupun kelompok individu tersendiri. Yang kedua, sektor publik menurut Frame and Solder. Kepentingan publik kepentingan publik terkait dengan politik dan pemerintahan. Hal ini membawa pengertian sektor publik lebih banyak difokuskan pada pemerintah. Yang ketiga, sektor publik menurut Jones and Pendlebury. Lingkungan sektor publik termasuk organisasi non-pemerintah yang tidak mencari keuntungan. Materi yang kedua yaitu tentang sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Akuntansi baik digunakan pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi seperti faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. Materi yang ketiga yaitu value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama. Elemen utama itu terdiri dari yang pertama ekonomi. Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resource yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Elemen yang kedua yaitu efisiensi. Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan output yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Elemen yang ketiga yaitu efektivitas. Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan dengan outcome dengan output. Materi yang selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan sektor publik dan sektor swasta. Jadi di sini ada perbedaan sektor publik dan sektor swasta, yang dimana perbedaannya itu ada tujuan organisasi mereka. Di sektor publik itu tujuan organisasi non-profit motif, sedangkan di sektor swasta itu profit motif. Dan perbedaannya selanjutnya itu tentang sumber pendanaan. Sektor publik itu sumber pendanaannya pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara. Sedangkan di sektor swasta, pembayaran internal, modal sendiri, laba ditahan,
penjualan aktiva, pembiayaan eksternal, utang, obligasi, penerbitan saham. Dan perbedaan yang ketiga itu pertanggungjawaban. Di sektor publik, pertanggungjawaban kepada masyarakat atau publik dan parlemen atau DPR atau DPRD. Sedangkan di sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Perbedaan selanjutnya itu ada struktur organisasi. Di sektor publik, struktur organisasinya itu birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan di sektor swasta, fleksibel, datar, piramid lintas fungsional. Dan perbedaan selanjutnya yaitu karakteristik anggaran. Di sektor publik itu terbuka untuk publik, sedangkan di sektor swasta tertutup untuk publik. Perbedaan selanjutnya itu sistem akuntansi. Di sektor publik, sistem akuntansinya itu cash accounting, sedangkan di sektor swasta, accrual accounting. Jadi persamaan sektor publik dan sektor swasta ini, meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, yaitu kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, merupakan bagian integral dan sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya, sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang ketiga, proses pengadilan manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan akuntansi sektor publik. American Accounting Association dalam Glynn menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengadilan manajemen atau manajemen kontrol. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengolah secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang terjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan pada publik atas operasi pemerintah dan penggunaan dan publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas. Jadi di akuntansi sektor publik terkait dengan 3 hal pokok. 3 hal pokok ini terdiri dari yang pertama, penyediaan informasi, pengadilan manajemen, dan akuntansibilitas. Materi yang selanjutnya yaitu akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Vertical accountability adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. Jadi kalau di horizontal accountability adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Jadi, kesimpulan dari materi ini, akuntansi sektor publik memiliki kaitan dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta.
beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta. Akan tetapi, untuk tugas tertentu, keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur kelembagaan, karakteristik anggaran, stakeholder yang dipengaruhi sistem akuntansi. Jadi sekian untuk pemaparan materi kali ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.